Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, jumpa lagi bersama saya Mas Hudi SR. Teman-teman sekalian, tidak terasa ya, waktu pemungutan dan penghitungan suara sudah semakin dekat. Tanggal 27 November. Sudah dekat sekali ternyata. Ternyata waktu antara hari penetapan pasangan calon 22 September menuju ke 27 November itu rentangnya pendek sekali. Nah, hari pemungutan dan penghitungan suara itu adalah hari puncak yang semua orang berkepentingan, termasuk para pasangan calon, pemilih, penyelenggara, petugas keamanan. Pasangan calon tentu ingin memastikan apakah kerja-kerja politik yang dilakukan selama ini berbuah hasil, meraih perolehan suara tertinggi, atau sebaliknya. Bagi penyelenggara juga begitu, memastikan seluruh persiapan yang sudah dilakukan itu bisa terlaksana dengan baik di hari puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Tidak ada gangguan teknis, surat suara lancar, tidak ada kekurangan, pemilih yang terdaftar bisa dilayani secara keseluruhan. Pun begitu pemilih yang tidak terdaftar tapi memiliki hak pilih bisa juga dilayani, pemilih khusus ya istilahnya. Kemudian logistik juga aman, tidak tertukar antar daerah pemilihan ya. Bagi pengawas, Badan Pengawas Pemilu juga berkepentingan bagaimana proses ini itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan jenis-jenis pelanggaran lainnya harus diawasi sehingga prosesnya nanti betul-betul berjalan demokratis, adil, transparan ya. Petugas keamanan pun juga begitu. Pemetaan yang dilakukan selama ini, potensi-potensi konflik yang sudah ditentukan itu tidak sampai meletup terjadi. Karena jangan lupa, hari pencoblosan itu adalah salah satu titik rawan yang potensial untuk terjadi. Ya, hanya karena alasan-alasan yang misalnya ya di daerah-daerah tertentu ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan di TPS. Nah, bagi pemilih juga ya, mereka ingin memastikan apakah hari itu mereka bisa datang ke TPS terlayani atau tidak. Hanya saja memang khusus bagi pemilih ini, kalau kita mau potret, ada 3 kelompok besar, kira-kira begitu ya. Menurut saya, tapi teman-teman yang lain bisa nanti menambahkan kategori-kategori atau pengkelompokan yang lain. Kelompok pertama adalah mereka yang begitu semangat, antusias untuk datang ke TPS untuk memilih calon-calon yang selama ini mereka dukung, mereka jagokan, mereka promosikan. Ya. Sementara kelompok kedua adalah kelompok yang ya melihatnya biasa-biasa saja. Ya, datang, kalau tidak datang ya juga tidak apa-apa, tanpa respon yang terlalu berarti lah, sebagaimana kelompok pertama. Nah, kelompok yang ketiga memiliki sikap atau respon yang bertolak belakang, berbeda jauh dari kelompok pertama ataupun kelompok kedua, yaitu ya tidak sudah menyatakan jauh-jauh hari untuk tidak datang ke TPS secara penuh kesadaran, tidak mau menggunakan hak pilih, atau kalaupun mau menggunakan hak pilih tetapi akan mencoblos seluruh pasangan calon yang ada dalam surat suara, sehingga surat suara itu kalau nanti dihitung itu menjadi tidak sah, kira begitu ya. Nah, respon-respon dari 3 kelompok pemilih ini tentu saja didasari dengan pertimbangan masing-masing, dengan alasan masing-masing. Ya. Misalnya kalau kita lihat kelompok ketiga yang sangat kritis, misalnya mengapa mereka secara jauh-jauh hari sudah menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya, atau kalaupun datang ke TPS akan mencoblos semua pasangan calon yang ada di surat suara. Bisa saja kalau kita lihat ya, kalau kita baca-baca di media massa, baik yang cetak maupun elektronik atau media sosial, itu sebagai respon mereka, sebagai respon kritis mereka lah ya, protes mereka terhadap sikap elit-elit partai pada saat proses pencalonan kepala daerah yang dianggap mengabaikan suara-suara rakyat di bawah ya. Jadi calon yang diusung oleh partai politik itu ternyata bagi sebagian masyarakat yang berada dalam kelompok ketiga itu tidak mencerminkan keinginan sesungguhnya dari
masyarakat bawah yang menginginkan tokoh lain, ya, yang lebih dalam penilaian mereka lebih mumpuni, lebih punya kapasitas, lebih punya kemampuan untuk mengelola pemerintahan daerah, kemudian juga lebih menjanjikan untuk bisa menjadikan daerah itu lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera. Apapun itu perbedaan sikap di antara tiga kelompok ini harus disikapi biasa-biasa saja, karena dalam demokrasi, terlebih lagi dalam demokrasi elektoral, perbedaan sikap atau perbedaan cara mengimplementasikan atau mengekspresikan hak-hak politik itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Kenapa? Karena memilih itu adalah hak, ya. Tidak ada satu kekuatan pun, kekuatan politik apapun untuk bisa memaksa bahwa seseorang itu harus memilih atau harus tidak memilih, atau kalau memilih harus memilih A, B, C, itu tidak boleh, tidak ada kekuatan, karena dijamin hak memilih itu adalah bentuk kedaulatan penuh yang dimiliki oleh pemilih, oleh masyarakat. Karena sesungguhnya dalam demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, jadi dengan demikian maka ketika masyarakat sudah memutuskan untuk menentukan sikapnya apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak, ya itu harus kita anggap sebagai sebuah kemerdekaan masing-masing. Yang tidak kita inginkan adalah ada sekelompok masyarakat, baik yang akan menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih, itu kemudian memprovokasi masyarakat lain, kemudian menghasut, mengancam, mengintimidasi untuk masyarakat lain itu serupa sikapnya dengan mereka sendiri. Itu tidak boleh. Misalnya saya yang akan memilih itu memaksa orang lain untuk juga harus memilih, padahal orang lain tersebut punya hak untuk tidak memilih, ya. Itu tidak boleh. Atau saya yang tidak memilih kemudian memaksa orang lain untuk tidak memilih juga. Nah, ini yang harus, kalau itu yang terjadi menurut saya, maka tindakan-tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi hukum. Karena kenapa? Menghalang-halangi orang yang punya hak pilih sehingga orang tersebut tidak bisa memilih, kehilangan hak pilih itu adalah pelanggaran, ya, pelanggaran yang bisa dikenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Pilkada. Ya. Itu yang tidak dibenarkan. Selebihnya ya silakan saja. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pemilih yang merdeka, yang memiliki kedaulatan dan otonomi penuh untuk menggunakan haknya, mari kita gunakan itu secara bertanggung jawab. Apapun bentuknya, apakah mau memilih atau tidak memilih, atau memilih si A, si B, si C, lakukan secara bertanggung jawab. Kita tidak perlu khawatir, apalagi takut untuk menyatakan sikap kita bahwa kita akan memilih, bahwa saya tidak akan memilih. Ya, tidak perlu takut, ya. Di dalam alam yang demokrasi seperti ini, semua dijamin sepanjang kita lakukan itu dengan cara-cara yang dibenarkan, ya. Tidak dengan cara kekerasan, tidak cara menghasut, intimidasi, ataupun melanggar ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur, ya. Teman-teman sekalian, itu saja. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada kita di masing-masing daerah itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa menghasilkan pemimpin daerah yang bisa membawa kebaikan bagi daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.